Permisi, Ibu. Oh, nggih, monggo Bu Siwi. Maaf mengganggu waktunya Bu Tina. Monggo silahkan duduk, Bu. Nggih. Nggih, ada apa ini, Bu? Nggih, Bu Tina, mohon maaf yang pertama saya sampaikan karena saya mengganggu waktunya Bu Tina. Mungkin masih harus saya istirahat, ini saya nyelok-nyelok. Enggak lah, Bu, enggak mengganggu sama sekali. Ada apa? Alhamdulillah. Gini Bu Tina, saya itu baru ada perasaan tertekan, perasaan ada bersalah juga. Nah, ini saya itu istilahnya saya pengen kok udah mulai mengganggu ya, saya seperti udah mengganggu istilahnya perasaan saya juga. Saya takutnya nanti nek kelama-lamaan tidak ada solusi itu, nanti saya takutnya malah membawa semuanya ada masalah yang lainnya lagi. Nah, kalau ini saya mau minta izin Bu Tina, kalau misalnya saya boleh bercerita, mungkin dengan bercerita itu nanti saya bisa menemukan solusi itu, apakah diperbolehkan? Oh ya, gitu. tentu diperbolehkan toh Bu. Masa mau cerita nggak diperbolehkan? Ya, Nah, tapi terima kasih. ini Bu, Ibu nyaman kalau misal bercerita dengan saya atau mau dengan guru yang lain? Oh, kalau misalnya diperbolehkan ya memang saya ingin bercerita dengan Bu Ratna yang kebetulannya memang saya sudah lama istilahnya dekat dengan Bu Ratna juga, tapi ini kan saya juga minta izin ke Bu Tina biar istilahnya juga Bu Tina juga tahu saya mungkin butuh suatu solusi gitu. Ini mau ngobrolnya sama Bu Ratna kapan? Oke, kalau bisa ya hari ini saya bisa Bu, saya ini mau masih ada memberikan tugas sebentar nanti, tapi anak-anak sudah selesai kan tadi, tinggal 20 menit nanti saya kalau boleh saya nanti ke kelas dulu, nanti baru saya kesini lagi kalau misalnya Bu Ratna ada jam kosong begitu. Oh iya, oke. Sebentar tak cek dulu Bu. Bu Ratna ngajar jam keberapa ini? Oh iya, ini Bu Ratna ini sedang ngajar. Nah, kan 20-an menit lagi jam pelajarannya selesai nih. Nanti pas sekali. Berarti jam 20 menitan lagi Bu Siwi nanti ke sini. Ini saya tak coba menghubungi Bu Ratna juga gitu. Oh iya, kalau begitu terima kasih sebelumnya. Bu Tina, nanti saya permisi dulu. Maaf, tak potong lagi nih Bu Siwi. Saya lupa lagi. Gimana? Ngobrolnya sama Bu Ratna mau di mana? Di sini saja Bu. Bagaimana? Karena kan tempatnya kalau ini saya juga ingin isinya private deh. Itu bagaimana, boleh nggak Bu? Kayaknya nggak ada tempat yang private. Ini semuanya baru dipakai. Iya, boleh Bu. Tapi ini kalau saya tetap di ruangan gimana? Karena saya harus menandatangani beberapa file ini. Gitu. Nggak apa-apa Bu. Saya nggak apa-apa. Saya malah istilahnya senang sebenarnya kalau misalnya Ibu juga ingin mendengarkan itu, saya juga nggak apa-apa sebenarnya, nggak masalah begitu. Baik, ya udah kalau itu silahkan kembali ke kelas dulu. Nanti 20 menit kembali ke sini untuk ketemu sama Bu Ratna. Begitu. Permisi Bu. Ya, baik. Oke, saya telepon Bu Ratna dulu. Halo, selamat siang Bu Ratna. Oh iya, Bu, ini masih ngajar nggih? Nah, nanti habis jam mengajar ke 5 ini nanti tolong ke kantor saya ya. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan. Oke, nggih, saya tunggu nggih, Bu. Terima kasih. Selamat siang Bu Tina. Oh, selamat siang Bu Ratna. Sudah selesai ngajarnya? Sudah Bu. Tadi pas di telepon pas keluar dari kelas. Ibu ngapunten. Silahkan duduk. Ya, Ibu mohon maaf ini kok saya dipanggil tiba-tiba. Dak dik duk. Waduh, ada apa ini kira-kira ya? Mau dikasih kejutan atau enggak nih? Saya tuh kalau dipanggil Pak Bu Kepala itu antara cemas dan was-was. Waduh, kalau ini tidak boleh cemas dan tidak boleh was-was karena ini sangat menyenangkan ini Bu. Oh, nggih. Siap Bu, ready untuk sekolah 24 jam Bu. Oke, jadi gini Bu, tadi Bu Siwi itu menemui saya. Nah, Bu Siwi itu butuh teman untuk konsultasi. Nah, tadi kan saya tanya, katanya sedang ada masalah begitu. Dan Bu Siwi itu merasa nyaman kalau ngobrol dengan Bu Ratna. Nah, ini Bu Ratna kira-kira bersedia tidak ya Bu kalau
ini bentar lagi Bu Siwi kesini untuk konsultasi Hari ini ya Bu ya? hari ini. Siap Bu, insya Allah selalu siap untuk teman-teman dan untuk sekolah. Oh ya, oke. Nah, karena Bu Siwi ini sudah, maaf Bu Ratna ini siap untuk menemui Bu Siwi. Ya walaupun ini mendadak ya Bu ya. Iya. Kira-kira Bu Ratna udah punya gambaran belum nih? Nanti pas ketemu Bu Siwi, itu Bu Ratna mau menanyakan apa sih? Oke Bu, alhamdulillah ya Bu ya, saya Iya. sering dicurhati teman. Nanti saya harus siap sewaktu-waktu. Ya nanti saya akan menyiapkan diri saya menjadi pendengar yang baik. Saya tidak boleh gerusah-gerusuh ya. Saya harus mendengar apa yang ingin beliau sampaikan, masalah apa yang ingin beliau sampaikan. Apabila nanti beliau bisa menemukan solusi dari dirinya sendiri, maka itu akan lebih baik menurut saya Bu, karena saya tidak mau menjadi guru yang menilai atau menghakimi, oh itu salah itu benar, tapi saya pengen menjadi pendengar yang baik. Oh ya, wah bagus banget itu Bu. Nah, ya dari nanti pada saat ngobrol itu kira-kira apa sih yang ingin Bu Ratna capai gitu Bu? Kompetensi apa sih yang ingin Bu Ratna capai melalui obrolan ini nanti? Ya, yang jelas saya nanti pengen Bu diri saya itu meningkat dalam kemampuan saya menghargai orang lain. Bagaimana nanti saya bisa menjadi rekan kerja yang menyenangkan, tidak serta-merta menghakimi, tapi saya ingin menjadi rekan sejawat yang menjadi pemberi semangat pada orang lain dan menjadi orang yang lebih memberi kebermanfaatan pada orang lain. Wah, Gitu sih Bu. luar biasa sekali nih Bu Ratna. Luar biasa Bu Kepala loh, Enggak karena lah, Bu Kepala itu lebih semangat memotivasi kami terus itu loh untuk lebih baik. Enggak, Bu Ratna bisa aja. Nah ini kira-kira nih Bu, nah tadi kan Bu Ratna pengen lebih bermanfaat bagi orang lain, tapi ada tidak sih menurut Bu Ratna yang ada di dalam diri Bu Ratna itu yang ternyata masih perlu untuk dikembangkan? Nah siapa tahu bisa dikembangkan pada saat obrolan ini begitu Bu. Iya Bu, nanti saya akan mengembangkan bagaimana saya menggunakan gestur saya ketika berbicara Bu, karena kelemahan saya itu kalau berbicara itu berkomunikasi dengan orang itu, saya kalau nggak ngomongnya cepat itu saya tuh kayak patung Bu, kaku gitu loh, cuman dengerin gitu. Nanti mungkin saya pengen meningkatkan gestur saya agar orang lain itu merasa nyaman dengan saya. Kemudian nanti saya juga akan memperlambat intonasi saya biar rekan-rekan itu tidak, wah ini lah dijak omong kok kayak sepur gitu. Itulah Bu. Jadi saya pengen nanti kompetensi saya bagaimana kemampuan berkomunikasi itu meningkat, dan saya memperbaiki diri saya yang masih banyak kekurangan tentang menghargai orang lain. Oh ya, oke, siap. Ya semoga ini nanti bisa terwujud ya Bu di obrolan ini. Ini sudah ada yang ketok pintu, udah siap belum Bu? Kalau belum siap belum tak Siap Bu, suruh siap, masuk siap, nih. siap, Oke, siap, baik. siap, Oke. Monggo Bu Siwi silahkan masuk. Bu Ratna lenggah di sini aja. Makasih Bu. Sehat ya Bu Siwi? Ya, alhamdulillah. Terima kasih itu saya mengganggu waktunya. Monggo silakan. Ya, terima kasih Bu Tina. Nggih, saya Nggih, pripun? izin nggih. Oh ya, Boleh. ini. Nggih. Monggo silahkan duduk Iya, nih. iya. Bu Ratna sama Bu Siwi, Iya. monggo silahkan di ngobrol yang senyamannya saja. Iya, iya. Saya tak menyelesaikan laporan ini, ngecek-ngecek Iya. laporan dulu. Oh, Monggo, iya, silahkan iya. ya. Terima Iya. kasih ya Bu ya. Terima kasih. Nggih. Bu Siwi gimana kabarnya? Iya, alhamdulillah sehat Bu Ratna. Baru 1 jam nggak ketemu Bu Siwi udah nyari saya. Aduh, maaf ya Gimana, Bu Bu Ratna, Siwi? ini saya nyelo-nyelo. Enggak apa-apa Bu Siwi, gimana? Nggih. Iya, ini Bu Ratna, saya itu ada yang membuat saya tertekan, ada perasaan bersalah juga. Nah ini saya itu pengen kok saya diem-diemin, tapi kok saya sendiri nggak bisa menemukan solusi, saya harus bagaimana, itu saya jadi bingung. Iya. Nah itu gitu Bu Ratna. Oke, baik Bu Siwi bertemu dengan saya pada siang hari ini. Saya berterima kasih sekali karena Bu Siwi percaya dengan diri saya, dan tadi Bu Siwi sudah menyampaikan bahwa Bu Siwi itu baru merasa tertekan nih. Tapi kalau nanti diendapkan nanti takutnya jadi batu ya Bu ya. Nah mungkin Bu Siwi boleh seandainya diizinkan rasa tertekan itu yang mengganggu Bu Siwi itu apa? Iya,
Jadi saya itu kan Bu Ratna tahu sendiri dalam beban saya mengajar juga 28. Itu kan memang sudah banyak sekali Bu. Ini kemarin dari Bu Tina itu memandati saya untuk menjadi ketua Milad. Kan itu kan kemarin kita juga dari Bu Ratna juga kita tahu kan seperti apa mungkin pekerjaannya seperti apa. Nah itu kemarin jadi masalah Bu Ratna ternyata, yaitu mungkin yang membuat benar-benar saya merasa dari kemarin-kemarin beberapa minggu itu saya udah merasa bahwa saya itu kok nggak fokus di satu kegiatan, tapi dua-duanya. Nah terakhir kemarin itu sebelum PTS Bu Ratna itu kan saya udah janjian sama anak-anak mau ulangan di kelas 9A, itu udah hari terakhir sebelum PTS, mereka itu belum ulangan sendiri. Nah saya itu masuk itu saya ternyata salah melihat agenda saya karena saya mungkin serba itu nggak fokus, banyak yang harus saya kerjakan, wirawiri kesana kemari. Nah itu saya itu salah, saya kira itu masih yang pertemuan masih ada satu kali lagi. Nah saya masuk itu saya ternyata belum menyiapkan ulangan, padahal anak-anak itu sudah siap untuk ulangan, mereka sudah belajar, mereka sudah mempersiapkan diri dengan baik. Nah itu yang istilahnya setelah itu saya merasa sangat bersalah, walaupun waktu itu saya sak kecekele jadinya kan Bu. Nah dari situlah saya merasa bahwa saya sudah nggak profesional sekali nih, padahal saya itu kan ya yang utama itu di sini saya udah 10 tahun itu ya yang utama untuk saya dari dulu adalah tetap mengajarnya. Nah itu adalah tugas utama, tapi kan Bu Tina percayakan pada saya juga yang itu. Apakah saya itu kemarin sampai berpikir kalau seperti ini kok saya nggak sanggup ya Bu, masalahnya mengurusi masih ada 1 bulan lagi kan persiapannya untuk milad, tapi kok saya sepertinya ingin berhenti saja. Istilah salah satunya ini mau yang ketuanya itu mau saya kembalikan ke Bu Tina saja atau bagaimana, yang biar saya malah bisa kembali fokus ke anak-anak saja gitu. Gitu Bu Ratna yang buat saya tertekan itu. Terima kasih Bu Siwi sudah bercerita tentang bagaimana Bu Siwi itu merasa tidak fokus ya. Bu Siwi, Ibu kan sudah menemukan masalah dari dalam diri Bu Siwi. Nah kira-kira apa yang ingin Bu Siwi capai dari diskusi kita ini? Iya. Ya dari dengan saya ngobrol dengan Bu Ratna kan saya melihat juga Bu Ratna juga sama dengan saya, jam mengajarnya banyak, tugas tambahnya juga banyak. Nah dari situ itu saya pengen mungkin bisa menemukan nanti sebenarnya apa sih yang terbaik yang bisa saya lakukan. Nah, pencapaian saya mungkin apakah memang yang tadi saya pikirkan ketika saya harus melepaskan salah satunya itu sudah menjadi keputusan yang baik, atau mungkin ada solusi yang lainnya yang mungkin nanti bisa saya dapatkan dari kita ngobrolnya seperti itu. Ya pada intinya saya tidak ingin ada perasaan seperti ini lagi, tidak tertekan dan tidak merasa bersalah, begitu Bu Ratna. Terima kasih ya Bu Siwi. Kemudian saya pengen tahu lagi Bu, menurut Bu Siwi apa hal-hal yang sudah Bu Siwi lakukan terhadap yang saat ini membuat Bu Siwi itu merasa tertekan itulah? Yang sudah saya lakukan sebenarnya yang kemarin kan memang saya istilahnya meminta sama anak-anak sudah selesai ya Bu, yang di itu saya berusaha pada saat itu di waktu-waktu gini memang saya berusaha membuat soal yang memang masih dalam ya sesuai dengan kompetensi yang mereka harus capai, kayak itu sudah. Terus setelah itu saya sebenarnya kepikiran Bu, kan saya itu punya tim ya di Milad itu, cuma kok saya melihat itu timnya itu masih pada jalan sendiri-sendiri, jadi pada nggak fokus. Jadi ketika saya ini urung ketandangan, nah pada akhirnya itu saya yang mengerjakan. Nah saya itu kepikiran apakah memang saya baiknya itu adalah mengumpulkan lagi, kan kemarin baru 2 kali toh Bu Ratna, yang kemarin juga tahu kita nggak sempat banyak agenda itu, saya baru 2 kali bertemu dengan tim yang bareng-bareng itu, ketemu baru 2 kali. Nah di situ tuh berjalannya waktu kok sepertinya pada jalan sendiri. Nah pada akhirnya ketika ada sesuatu tuh saya sing montang-manting sana sini kayak gitu. Nah saya kepikiran untuk membuat job desk yang jelas aja untuk masing-masing sih. Setelah itu saya kumpulkan kayak gitu, mungkin bisa jadi solusi. Terus selanjutnya
saya akan membuat apa namanya matrik juga, matrik ketercapaian biar teman-teman itu juga tahu mungkin apa sih yang harus istilahnya harus dicapai dari masing-masing seksi kayak gitu Bu. Oke. Nggih. Bagus ya, itu sudah dilakukan Bu Siwi. Menurut Bu Siwi, apa yang sudah dilakukan Bu Siwi itu kalau dinilai angka 1 sampai dengan 10 itu sudah di angka berapa? Masih di angka 5. Wah, masa sih Bu segitu 5? Berapa Bu Ratna? Nah, Ya, kalau nama saya tujuh ya? sudah bagus itu, Bu Siwi Oke, sudah oke, melakukan, sudah punya matrik, sudah berusaha untuk membagi job desk yang tepat. Itu Iya. berarti Bu Siwi Saya sudah, masih iya. iya, sudah tahu akan itu ya passionnya Bu Siwi. Terus boleh saya tanya Ibu? Iya. Oke, mungkin Ibu bisa bercerita kekuatan apa yang Ibu miliki gitu loh, untuk menghadapi masalah seperti ini. Iya, Bu Ratna, saya itu sebenarnya ini saya bukan sombong ya. Iya, nggak apa-apa, kan kita Bukan cerita. sombong ya. Nah, saya merasa itu saya bisa berkomunikasi dengan teman-teman, dimana saya istilahnya bisa ngobrol dengan baik, juga istilahnya bisa masuk ke yang senior juga saya istilahnya nyaman-nyaman saja, dengan yang masih di bawah saya jauh juga sepertinya saya juga tidak punya hambatan. Nah, itu mungkin saya satu yang saya miliki. Saya juga punya, sebenarnya teman-teman itu baik-baik semuanya dengan saya. Nah, itu menurut saya juga istilahnya bisa jadi partner yang bagus. Nah, di situ saya merasa bahwa sebenarnya yang di tim itu sudah solid, yang di tim yang di Milad itu sudah solid. Mungkin itu tadi cuma saya itu mungkin kurang mengkoordinirnya. Iya. Nah, itu yang tadi saya sampaikan, saya harus bertemu dengan teman-teman buat job desk dan sebagainya begitu. Bagus, itu Ibu. kekuatan saya. Iya, bagus Ibu tuh udah tahu kekuatannya Ibu, masalahnya, kekuatannya, kemudian tadi sudah. Nah, kira-kira Bu, yang menjadi hambatan Bu Siwi apa? Nggih. Ya, hambatannya tadi saya kurang membuat skala prioritas. Oh, Nggih, iya. membuat skala prioritasnya belum. Terus masih kurang koordinasi di kegiatan. Saya kurang mengkoordinasi, walaupun berkomunikasi dengan teman-teman itu kan beda dengan ketika kita bertemu bareng kayak gitu kan, rapat misalnya. Nah, itu mungkin yang saya memang kurang. Yang ketiga mungkin itu tadi manajemen job description dari masing-masing seksi itu yang masih belum bisa saya lakukan dengan baik begitu Bu Ratna. Iya, bagus Oke. Ibu. Terima kasih sekali. Oke. Saya juga belajar banyak ini dari Ibu. Saya yang Iya. terima kasih loh Bu Ratna. Ibu, Nggih. Ibu sudah punya tahu kekuatannya, sudah tahu hambatannya. Nah, kira-kira Bu Siwi tadi rencananya untuk mengatasi masalah ini mau dilakukan kapan itu Bu? Nggih. Ya, saya secepatnya yang setelah ini. Nah, setelah ini mungkin nanti setelah ketemu ini saya pamit, ini saya nanti akan WA saja, melalui WA saja kan sudah ada grupnya Bu. Nanti saya tak mengatur waktunya, siapa tahu yang saya ajukan itu teman-teman ternyata banyak kegiatan lain. Nah, itu mungkin nanti saya cari solusi atau Zoom. Nah, saya akan nanti setelah ini saya langsung akan membuat pertemuan dengan teman-teman, walaupun saya nggak bisa tatap muka ya nanti dengan daring kayak gitu. Itu yang pertama yang akan saya lakukan. Setelah itu ya tentu saja kan saya sudah membuat job desk ini. Nah, saya akan menyampaikan itu ketika bertemu dengan teman-teman, biar teman-teman jadi jelas apa sih yang harus saya lakukan sebenarnya. Nah, setelah itu baru saya kan udah ada matrik. Nah, saya akan monitoring. Nah, itu monitoring itu kan memang nggak bisa sehari 2 hari nggih. Nah, itu pokoknya saya akan membuat sesuai job desk-nya begitu, sesuai dengan matriknya, jangan sampai begitu hari hanya masih belum siap. Terus yang berkaitan dengan pembelajaran, ya memang saya harus akan mempersiapkan dari sekarang. Jadi saya akan benar-benar melihat lagi agendanya. Saya sudah membuat agenda tapi kemarin itu memang nggak saya amati. Nah, saya akan buat agenda lagi, mungkin akan saya siapkan dari sekarang, nggak usah menunggu lama-lama gitu Bu Ratna. Oke. Baik Bu, bagus, sudah ada tindak lanjut, kemudian Bu Siwi juga sudah ada planning waktunya. Nah, kira-kira ini Bu, prioritas yang akan dikerjakan Bu Siwi apa ya? Ya, yang pertama ya yang tadi itu Bu, yang berkaitan dengan tugas tambahan tadi itu kayaknya memang yang utama dulu itu saya, karena kalau yang ini kan anak-anak baru PTS ini, jadi kan memang untuk pembelajarannya
belum masuk ke pembelajaran yang harus saya siapkan untuk perencanaannya. Jadi ya saya mengutamakan yang itu tadi dulu, bertemu dengan teman-teman, berkoordinir rapat. Nah itu nanti mencari istilahnya jobdesk mana sih yang belum jelas dan sebagainya. Nah itu yang utama, yang saya utamakan dulu, Bu Ratna. Oke, baik Ibu. Saya belajar banyak ini dari Ibu juga ini. Saya yang malah terima kasih loh, ini tadi saya masih, kalau saya udah mulai ternyata harus seperti ini. Ini malah Bu Ratna mengarahkannya, ini saya terima kasih sekali. Iya, kita belajar bareng. Bu Siwi tadi sudah ada rencana jangka waktu juga Bu Siwi mau melakukan kapan. Nah, kira-kira menurut Bu Siwi ukuran ketercapaian keberhasilan dari yang dihadapi Bu Siwi tadi apa ya kira-kira? Kalau seperti itu berarti ukurannya adalah ya yang tadi saya istilahnya di kelas juga bisa mengajar secara maksimal, baik dalam persiapannya maupun dalam kegiatannya itu saya bisa maksimal. Terus yang indikator yang kedua yang mungkin kelihatan adalah misalnya semua pekerjaan tidak saya yang mandigani, ya tidak saya yang semuanya di center di saya, tapi teman-teman sudah mulai bisa sesuai dengan jobdesknya, bisa jalan sesuai dengan petugasannya begitu. Dan tentu saja pada akhirnya adalah nanti hasilnya maksimal untuk persiapan yang kegiatan miladnya sebulan lagi itu Bu Ratna. Bagus begitu. Bu, boleh saya tahu lagi Bu? Bagus loh ini. Kira-kira Bu Siwi itu membutuhkan rekan atau tidak dalam mengukur keberhasilan Ibu yang sudah rencanakan tadi? Ya tentu saja Bu Ratna, saya tidak bisa sendirian ini kan bukannya dengan teman-teman, ya saya butuh semua dari dukungan dari teman-teman juga, dari Bu Kepala Sekolah juga, belum lagi juga mungkin juga siswa-siswa karena kan mereka juga jadi bagian dalam kegiatan-kegiatan di sekolah juga. Nah itu tentu saja saya butuh bantuan semua ini warga sekolah sini begitu. Iya. Bagus Bu. Bu Siwi ternyata sangat menarik yang kita diskusikan. Boleh saya tahu lagi Bu, karena tadi sudah ada rencana jangka waktu, kemudian siapa yang memantau. Nah, rencana Bu Siwi setelah bercurhat dengan saya ini apa yang ingin Ibu sampaikan? Iya. Nah, yang utama yang saya rasakan itu kan tadi Bu, ya tentu saja sudah agak lega ya. Lega, saya sudah menemukan apa sih yang mau saya lakukan, yang tadi sudah diarahkan dari Bu Ratna. Saya harus melakukan yang mana dulu, mana yang baik yang saya lakukan. Saya kemarin sempat mau menyerah, nah tapi sepertinya ini sudah kembali lagi, semangat saya kembali lagi. Jadi ya saya akan itu tadi ya menata lagi Bu Ratna, mau seperti apa yang harus saya lakukan gitu. Jadi itu tadi yang semua tadi saya harus mengkoordinasi teman-teman, membagi waktu dan sebagainya begitu. Bagus Bu Siwi. Saya jadi belajar banyak ini dari Bu Siwi, bagaimana cara memprioritaskan pekerjaan, bagaimana menjaga komitmen. Saya yang berterima kasih ini menentukan jangka waktu. Saya dibantu ya Bu Ratna ya. Iya, kita saling membantu ya. Bu Siwi, masih ada yang ingin disampaikan ke saya? Sudah cukup Bu Ratna, terima kasih sekali bantuannya. Ini saya setelah ini insya Allah akan segera action, segera melakukan yang tadi sudah saya rencanakan, yang saya sampaikan Bu Ratna. Pokoknya insya Allah semuanya bisa berjalan dengan lancar. Saya juga kembali lagi berterima kasih kepada Bu Ratna, nanti juga kepada Bu Tina, sudah ternyata bisa memberikan solusi baik pada saya. Gitu. Sama-sama Bu Siwi, kita saling bekerja sama dan saling belajar. Saya mau masih ada jam ajar lagi Bu Ratna. Ini saya terima kasih lagi Nanti saya tak minta izin Bu Tina juga. Terima kasih Bu Ratna. Bu Tina, maaf
Pripun Bu? Ini saya sudah selesai, saya minta izin untuk masuk kelas Oh lagi. iya, sampun lega sekarang. Iya, alhamdulillah. Syukurlah. Terima kasih sekali loh Bu Tina. Ya, selamat Beran, mengajar. nggih, nggih. Makasih ya Bu Siwi ya, nggih. Bu Ratna, kita ngobrol lagi ya. ya. Ya Bu, kita Silahkan duduk. Nggih. Pripun tadi Bu, lancar? Alhamdulillah Bu. Saya lihat lancar. tadi Bu Siwinya sudah bisa tersenyum kembali, udah Iya. semangat lagi. Wah, Bu Iya. Ratna memang luar biasa ya. Oh, belum Bu, masih belajar bareng-bareng. Belajar juga dari Ibu bagaimana berkomunikasi dan menghargai orang lain Bu. Pokoknya udah mantap banget. Besok lagi semoga bisa jadi coaching lagi, terutama untuk bukan hanya anak-anak yang muda-muda ya Bu, tapi Ya. ternyata untuk yang lebih senior Senior. juga bisa. Pokoknya mantap, luar biasa. Tapi ini saya mau tanya nih Bu. Iya, Tadi kan saya minta tolong sama Bu Ratna kan mendadak. Iya. Nah, perasaan Bu Ratna pada saat saya minta tolong tadi apa sih Bu? Ya, saya tadi sempat was-was sih Bu, grogi juga karena terus terang ya Bu ya, mungkin walaupun kita sering berkomunikasi dengan orang lain, tapi ternyata yang kita hadapi ini adalah orang yang lebih tua dari kita. Maka tadi sempat deg-deg, waduh bisa nggak ya saya nanti membantu orang lain, atau bisa nggak ya saya menjaga membuat kalimat-kalimat yang tepat ketika berkomunikasi dengan orang lain, menghargai pendapat orang lain. Itu yang saya rasakan seperti itu Bu. Ya, takutnya menyinggung perasaan sehingga orang lain merasa bosan, boring ya Bu ya kalau kata anak sekarang, dan tidak nyaman dengan saya gitu. Ya, itu kan awalnya. Iya. Nah, setelah mengalami obrolan ini tadi, perasaannya jadi gimana? Apa masih sama atau sudah berubah? Ya sudah berubah Bu. Oh, iya. Saya setelah menjadi partner berdiskusi Bu Siwi tadi, saya menjadi lebih nyaman Bu. Saya merasa bahwa saya bisa menjadi pendengar yang baik, bisa membantu. Senang ketika teman-teman itu menjadi bahagia kembali ya Bu ya, istilahnya kamu bisa mencari sebuah kepuasan dalam menghadapi masalah tanpa kita harus mengguruinya gitu. Itu yang saya rasakan gitu Bu. Saya senang bisa membantu orang lain intinya itu. Berarti apa yang tadi Bu Ratna ingin tercapai Capai, ya? ya, Bu. Amin. Nah, ini kalau saya juga boleh tanya nih, kan tadi ada perubahan nih dari yang awalnya was-was, kemudian jadi sudah merasa nyaman. Tadi apa sih yang Bu Ratna lakukan kok bisa sampai seperti itu? Ya, saya tadi Bu mengajak Bu Siwi curhat itu, saya tidak memotong apa yang beliau sampaikan. Karena beliau menyampaikan sendiri sih Bu, kenapa apa masalah yang beliau hadapi. Kemudian beliau bercerita bagaimana beliau sudah menyelesaikan masalahnya, rencana penyelesaian masalahnya, kemudian waktu beliau akan menyelesaikan masalah. Bahkan beliau bisa menilai diri sendiri bahwa beliau mampu untuk mengatasi masalah tersebut, menentukan solusinya sendiri Bu. Tanpa saya harus tanya, tanpa saya harus memberitahu sebaiknya seperti itu, tidak. Tapi beliau sudah menemukannya sendiri-sendiri gitu. Oh iya. Nah, berarti tadi Bu Ratna memang benar-benar full hadir ya di dalam ya memang hadir secara fisik, tapi secara batiniah juga sudah hadir. Nah, kira-kira gimana kok Bu Ratna bisa benar-benar hadir penuh di dalam obrolan ini tadi? Iya. Saya tadi merasa saya bisa full dalam berdiskusi dengan Bu Siwi itu, selain karena kami mungkin faktor kedekatan ya Bu ya, itu tadi saya bisa belajar untuk menghargai orang lain, menggunakan kontak mata kita ya Bu ya, eye contact itu biar orang lain itu nyaman ketika berbicara dengan saya. Kemudian saya tidak menyela apa yang beliau sampaikan, saya biarkan Bu Siwi itu benar-benar bercerita, kemudian apa yang beliau inginkan itu biar mengalir begitu saja, bahkan sampai nanti menemukan solusi. Dan saya berusaha untuk menjadi pendengar yang baik. Nah,
saya gunakan gestur saya tadi yang saya rencanakan Iya. tadi agar Bu Siwi itu tertarik dengan saya. Berarti terpakai bener Iya, ya. iya, Wah, Bu. mantep Bu Ratna Masih ini. belajar, Bu. Oh ya. Nah, yang tadi kan Bu Ratna padahal udah mantep banget tapi Bu Ratna selalu bilang masih belajar Bu, masih belajar. Nah kira-kira apa sih yang masih akan Bu Ratna gali lagi dari diri Bu Ratna? Oke, Bu, saya masih ingin belajar, masih menggali kemampuan saya dalam memahami orang lain pasti ya Bu ya. Saya belajar agar tidak ketika berdiskusi dengan orang lain tidak menghakimi beliau, tidak memberi label pada beliau karena tidak ada orang yang merasa